Halo guys, Tomingse di sini. Di tangan gue udah ada smartphone baru dari Poco F-se. Relate ya. Jadi smartphone ini udah gue pakai 2 mingguan lah, nyaris 3 minggu sebagai daily driver, dan gue merasakan banyak hal. Ya entah itu kelebihan dan kekurangan saat pakai smartphone ini, dan gue akan kasih tahu ke kalian pengalaman gue, review gue tentang Poco F-se ini. Jadi tonton terus, tapi sebelum itu subscribe dulu channel Yuzon ID, kasih komen, share jangan lupa, terus tekan tombol like dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Yuk. Jadi smartphone Meteor Garden yang gue pakai sekarang, Poco F-se ya, adalah versi tertingginya yang dihargain 5,6 jutaan, RAM-nya 8GB, terus storage-nya 256GB. Kalian mungkin notice nih langsung, kalau desain Poco F4 ini lebih cakep, lebih premium, lebih elegan, pokoknya lebih lah daripada Poco F3. Bahkan smartphone Poco lainnya yang ya di bawahnya, kayak Poco M series. Subjektif sih memang ya, tapi desain Poco itu kadang alay banget sih. Alay, cenderung kayak norak gitu. Poco F-se ini cakep banget, premium gitulah desainnya. Bodinya kaca, itu udah udah dikonfirmasi oleh perwakilan Poco Indonesia. Dan warna smartphone yang gue pakai sekarang adalah silver yang kelihatan elegan banget, apalagi kalau kena pantulan cahaya yang pas. Terkesan elegan sama minimalis juga, jadi nggak banyak ornamen, nggak banyak gimmick. Terus nggak ada gradasi warna, which is bagus menurut gua, karena ketika smartphone ini kena paparan cahaya yang pas, justru pantulan cahayanya yang bikin mengeluarkan mengeluarkan aura cantiknya. Bagus ya bahasa gue ya. Terus modul kamera dari smartphone ini juga kelihatan kayak kamera pocket banget. Apalagi di bagian bawahnya ada tulisan 64 megapiksel OIS. Dan di frame kameranya sendiri ada 3 kamera. Terus juga secara genggaman, secara form factor, smartphone ini memang enak buat digenggam. Lumayan ringan, dan kalau tipis sih relatif ya, tapi menurut gue ini nggak tipis-tipis banget. Bingkai bodinya yang cenderung flat tapi ada sedikit lengkungan, bikin smartphone ini nggak kelihatan kaku dan tetap lumayan enak digenggam. Tapi menurut gue lebih enak pakai smartphone ini kalau misalnya pakai casing, soft case. Untungnya soft case udah ada di paket pembeliannya. Kalau tentang bagian depannya sih ya standar-standar aja sih. Tapi yang menarik punch hole-nya nih, makin mungil ukurannya. Gue sih berharap semoga kedepannya udah nggak ada punch hole, udah nggak ada notch gitu ya. Sebenarnya gue tuh kurang suka dengan desain smartphone ini. Gue lebih bezelnya aja gitu, di atasnya tuh ditebelin sedikit aja, jadi nggak keganggu aja sih. But overall smartphone ini kelihatan cantik, lebih baik lah daripada generasi sebelumnya. Poco F-se, smartphone ini pakai layar E4 AMOLED, ukurannya 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan layarnya sendiri udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Cuman sayangnya layar dari smartphone ini refresh rate-nya tuh nggak adaptif. Ya wajar sih, karena masih menengah ke atas ya, nggak flagship. Kalau misalnya flagship dan udah adaptif ya harganya bakal lebih mahal. Untuk layarnya sendiri sebenarnya tipikal AMOLED banget. Keluaran warnanya vivid, detailnya bagus, gonjreng pula. Dan layarnya sendiri ada beberapa fitur, salah satunya dark mode. Enak juga buat di mata, apalagi pas kita pakai saat malam hari atau kondisi remang-remang gitu. Terus ada AI Image Engine. Jadi di sini kita dibebaskan untuk mengatur opsi HDR. Jadi layar dari smartphone ini udah ngedukung fitur HDR. Dengan fitur ini kita bisa meningkatkan detail dan warna dari video yang kita tonton. Aplikasi yang ngedukung HDR sih sejauh ini Netflix ya, YouTube ada juga, dan beberapa aplikasi streaming lainnya. Terus juga ada fitur MEMC. Jadi fitur ini tuh bikin transisi layar jauh lebih smooth, lebih mulus dibandingin ketika fitur ini nggak diaktifin. Jadi dua fitur ini bisa diaktifin, cuman sayangnya bakal mengorbankan sedikit sih daya tahan baterainya. Terus pindah ke bagian audio, jadi ada dua speaker di smartphone ini.
otomatis jadi smartphone itu udah ngedukung audio stereo, tapi keluaran yang lantangnya justru di bagian bawah speakernya. Menurut gue speaker yang bagian atas tuh kayak pendukungnya aja, jadi keluaran suaranya tuh nggak seimbang, tapi ya suaranya tetap nendang. Dan kalau di volume tertinggi, smartphone ini tetap nggak ngeluarin suara yang pecah, jadi ya tetap halus aja gitu suaranya, tetap ya untuk kelas menengah ke atas ya lumayan lah. Apalagi ada fitur namanya Dolby Atmos. Di sini kita bisa ngatur presetnya, ada dynamic, video, musik, voice gitu ya. Terus ada equalizernya juga bisa di-set di sini. Apalagi kalau misalnya kita pakai headphone bawaan Xiaomi. Poco F4, Poco FC masih pakai jeroan yang kurang lebih sama lah ya dengan Poco F3. Dia tetap pakai Snapdragon 870. Ya, kalian jangan kecewa karena Snapdragon 870 ini kalau menurut gue pribadi masih proper banget di tahun ini ya. Karena ya dia udah Snapdragon 800 series. Dan sejauh ini dia punya prime core dengan clock speed yang kencang juga, 3,2 GHz. Ya, meskipun kalau diadu gitu head to head dengan Snapdragon 888, terus juga Snapdragon 8 Gen 1 apalagi ya pasti kalah. Tapi Poco F4 dengan Snapdragon 870-nya itu ya salah satu perpaduan yang oke lah untuk smartphone 5 jutaan. Berdasarkan benchmark yang gue lakukan di Antutu versi 9, itu skornya 681 ribuan. Dan pengujian lainnya gue pakai PCMark. Di PCMark sendiri skornya sekitar 12 ribuan poin, dan di situ gue tahu kalau Snapdragon 870 dengan MIUI 13 di Poco FC ini merupakan perpaduan yang pas ya untuk sebuah smartphone high-end. Karena terlihat dari grafik yang ada di Poco F4 gitu ya, ternyata nggak performance score mulu yang kerja nih, yang 100% terus gitu ya, yang akhirnya mengorbankan daya tahan baterai. Ngomong-ngomong soal baterai, jadi Poco FC ini baterainya 4500 mAh, dan kelihatan dari grafik di PCMark sendiri cenderung naik turun. Naik turunnya ya itu nggak jelek sih. Naik turunnya malah naiknya di performance core-nya itu ketika diberikan tugas yang berat, tapi efisiensi core-nya itu bakal bekerja ketika dikasih tugas yang ringan simulasinya. Hal itu berdampak pada daya tahan baterai yang lebih awet daripada terus-terusan mantengin di 100% gitu. Dari pengujian yang gue lakukan soal baterai nih, ngecas pagi itu bisa bertahan sampai gue pulang, sampai gue ke rumah gitu, berangkat kantor. Jadi gue nggak usah ngecas lagi di kantor, baterainya tetap awet buat dipakai sehari-hari. Ya sebagai daily driver kayak misalnya chatting, terus buka medsos, ngegame sesekali, nonton YouTube pas istirahat atau nonton film gitu ya. Dan buat main game sendiri kayak Call of Duty Mobile, Snapdragon 870 memang udah bisa rata kanan meskipun nggak 60 fps selalu. Dan main Battle Royale 10 menit itu cuman ngurangin baterainya sekitar 5% aja, 4-5%. Padahal ya kalian tahu lah game CODM itu kayak gimana ya, 100 player digabungin, Battle Royale ya, 100 player digabungin dalam satu area, terus banyak ornamen dengan high definition gitu ya, yang harus diproses oleh kartu grafis dari smartphone ini, which is berat gitu. Ya 10 menit main 4-5% berkurangnya itu lumayan awet sih kalau menurut gua. Dan buat ngecasnya sendiri, fast charging 67 watt yang didukung oleh smartphone ini, dan kita udah dapetin nih adapter fast chargingnya di dalam paket pembelian bersama dengan kabel USB. Bisa mengisi smartphone ini sekitar 45 menit dari 5% sampai full. Ya 45 menit nggak cepet-cepet banget, dan juga nggak terlalu lama. Istilahnya kalau pagi tuh kita tinggal sarapan, mandi, siap-siap, smartphone ini udah penuh dan siap dipakai buat seharian. Ya nggak terlalu cepat. Memang sih kalau dibandingin dengan fast charging 120 watt di Xiaomi 11T Pro atau Xiaomi 12 Pro, ya jauh banget. Cuman 45 menit adalah hasil terbaik yang bisa ditawarkan oleh Poco FC. Ya, secara performa gue apresiasi lah smartphone ini, dan untuk smartphone harga 5 jutaan, Poco FC memang menawarkan kinerja yang bagus gitu. Lanjut ke kamera. HP Poco khususnya yang seri flagship, seri high-end misalnya ya, biasanya
cuman mementingkan kinerja aja. Poco F-se ini merupakan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan seri Poco lainnya. Untuk pertama kalinya, Poco F series punya kamera dengan OIS. Kamera utama 64 megapiksel di bagian belakang, itu udah didukung dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Jadi OIS ini bertugas buat mengambil video agar lebih stabil. Terus kalau kalian misalnya suka motret night mode, itu kan biasanya butuh pengambilan gambar selama beberapa detik dan harus stabil gitu ngambil gambarnya. Dan OIS berfungsi di situ. Jadi gambarnya lebih stabil, lebih oke juga, minim noise dan lebih detail. Selain OIS, ada juga fitur lainnya yang berbasis AIS. Jadi kita bisa ngaktifin fitur steady video, jadi lebih stabil aja gitu. Cuman hasil dari video sendiri resolusinya bakal berkurang. Jadi gua saranin ya manfaatin aja OIS yang udah ada. Meskipun stabil sih stabil, cuman nggak sestabil smartphone smartphone flagship dengan OIS beneran gitu. Jadi kayak OIS-nya ini nggak terlalu stabil, tapi untuk pemakaian sehari-hari, untuk ngambil video misalnya sambil jalan kaki gitu ya, nggak sambil lari ya, sambil jalan kaki, bikin vlog, ini udah cukup banget. Untuk menemani 64 megapikselnya ada kamera ultrawide 8 megapiksel sama kamera makro 2 megapiksel. Ini nih. Gue sih jujur ya, kalau makronya ada autofocus kayak di 11T Pro gitu ya, itu sih bagus gitu. Cuman kamera makro di smartphone ini tuh kayak kita harus bener-bener deket dan harus bener-bener stabil ngambil fotonya biar hasilnya lebih baik. Tapi ya gue saranin sih kalau mau motret makro di smartphone ini pakai tripod aja lah. Dan ultrawide-nya sendiri cakep, lumayan bagus, meskipun detail nggak seciamik dari kamera 64 megapiksel. Oh iya, ngomongin kamera 64 megapiksel, ya Poco udah berusaha banget untuk memaksimalkan potensi kamera utama ini. Selain adanya OIS juga untuk pemotretan bagus, apalagi kalau kita motret di kondisi cahaya yang pas, itu warnanya dapet, detailnya juga pas gitu, dan bisa dinikmati ataupun bisa di-share langsung ke media sosial tanpa edit gitu. Nah, untuk kamera depannya 20 megapiksel, bisa berfungsi juga sebagai face unlock, dan kamera depan ini punya hasil yang natural, nggak berlebihan ketika touch up muka kita gitu ya pas selfie. Biasanya kan ada tuh AI kamera selfie yang touch up-nya tuh sampai warna pipinya pink gitu ya. Terus halus banget kayak nggak ada pori-porinya. Nah, kamera ini tuh tetap menghasilkan gambar yang natural. Kelihatan pori-pori, kumis, kantong mata, terus warna wajahnya tuh ya diperhalus dikit lah. Tapi objek-objek tersebut tuh kayak ornamen-ornamen tersebut tuh tetap diperkuat gitu di foto selfie dari smartphone ini. Secara overall, Tomingse merekomendasikan Poco F-se ini. Smartphone ini tuh kayak penyempurnaan lah dari seri Poco F3 dan dari seri Poco lainnya. Smartphone ini tuh lebih lebih cakep, lebih pas, lebih lebih layak lah disebut sebagai smartphone high-end. Tampilannya nggak alay, nggak banyak gimmick, nggak berlebihan, performanya oke, kameranya pun bagus, dan menurut gue Poco F4 ini menjadi smartphone pertama Poco yang all-rounder gitu. Semuanya ada dan semuanya tuh layak untuk dipakai. Semuanya tuh menghasilkan pengalaman pemakaian yang pas gitu. Mulai dari visualisasi, audio, kamera, gaming, kinerja sehari-hari, baterai, fast chargingnya, ini udah dapet semua di Poco F-se. Dengan harga 5,6 jutaan untuk yang paling mahal dan 5,1 jutaan untuk yang paling murahnya, 6128GB, ya secara pribadi cuma nambah 500.000 udah dapet 8256, udah bagus banget sih kalau menurut gue ya. Ya, dan smartphone ini sekali lagi ya jadi smartphone yang sempurna lah dari Poco ya untuk segmen high end. Dan buat kalian yang pengen ganti dengan budget yang terbatas tapi butuh smartphone all rounder yang performanya nggak ngotak gitu ya dengan Snapdragon 870, kalian bisa pilih ini sebagai pertimbangan. Itu aja.
penjelasan review gue tentang Poco F4 ini, Poco FC ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam penjelasan. Ya, namanya juga manusia ya, nggak ada yang sempurna gitu ya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang penting kalian menikmati nonton review dari Poco FC ini. Subscribe terus channel Yuzon Indonesia. Jangan lupa like, kasih komen, share, dan nyalain loncengnya biar kalian tahu informasi terupdate dari channel Yuzon Indonesia. Bye! Bye!